Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai elektromagnet dan elektromekanik. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengenalan sistem tengah listrik yang diampu oleh Ibu Nika Sartika, MT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Aufaliudin. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Jati Bandung, dengan NIM 1207070105. Saya berasal dari kelas C. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu elektromagnet. Nah, medan magnet dan medan listrik. Pada pembahasan yang pertama ini yaitu medan listrik, yaitu merupakan medan yang terbentuk dari gerakan muatan negatif atau elektron dan muatan positif yaitu proton. Sedangkan medan magnet terbentuk dari gerakan elektron. Aliran elektron mengalir melalui arus listrik. Dan magnet ini memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Besaran kerapatan medan magnet dinyatakan dengan banyaknya garis-garis flux yang menembus suatu luas bidang tertentu. Kemudian untuk intensitas medan magnet sendiri disebut juga sebagai kuat medan dan dinyatakan besarnya fluksi sepanjang jalur tertentu. Nah, kemudian untuk kerapatan medan B maupun medan H, kuat medan H merupakan besaran vektoris yang mempunyai besaran dan arah dan dinyatakan sebagai B sama dengan mu dikali H. Nah, kemudian pada gambar ini dapat diamati bahwasanya suatu sumber tegangan P mengalirkan arus listrik melalui suatu kumparan dengan jumlah lilitan N. Mengalirkan arus listrik ya. Kemudian pada inti besi akan ditimbulkan suatu kuat medan H. Nah, hubungan antara arus listrik dan medan magnet dinyatakan oleh hukum Ampere. Dan untuk persamaannya yaitu Ni sama dengan H kali L, di mana N merupakan jumlah lilitan, I sama dengan arus listrik, H sama dengan kuat medan, dan L adalah panjang jalur. Kemudian induksi tegangan. Suatu medan listrik akan diinduksikan apabila medan magnet berubah-ubah terhadap waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid. Hal ini dinyatakan dalam hukum Faraday. Dalam hukum Faraday juga menyatakan dalam persamaan yaitu EDL sama dengan min D per dt integral S B kali dA, atau epsilon induksi sama dengan min D per dt lambda. Nah, kemudian untuk konsep rangkaian magnet, arus listrik yang dialirkan melalui penghantar akan dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal, akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan N dikalikan dengan besaran arus listrik. Nah, hal ini dikenal juga dengan GGM, ya dinyatakan dengan notasi F. GGM sendiri merupakan perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Nah, kemudian pada gambar ini ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A merupakan analogi antara hubungan gambar A dan B merupakan analogi hubungan rangkaian medan magnet, dan yang B merupakan hubungan rangkaian listrik. Nah, kemudian kurva magnetasi. Nah, sebenarnya perhitungan rangkaian magnet
Dapat pula dilakukan melalui pendekatan grafik yang dengan rumus ini B sama dengan flux per A sama dengan F per AR sama dengan mu F per L sama dengan mu H Weber per meter kuadrat. Nah, kemudian terdapat pula kurva dari WH dan flux GGM. Dari kurva BH yang A ini dapat diketahui bahwa permeabilitas besar untuk keadaan tidak jenuh dan kemudian secara berangsur-angsur menurun rendah sekali. Nah, jadi pada keadaan ini inti besi menjadi sangat jenuh. Nah, kemudian intensitas medan magnet dengan hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell ini menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling tersebut. Nah, ini persamaannya ya, di mana dia ini merupakan unsur luas. Kemudian energi dalam medan magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta belitannya untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian persamaan dari energi yang tersimpan pada medan magnet sendiri yaitu WF sama dengan integral lambda 0 I lambda D lambda. Nah, sama dengan integral dari flux ke 0 R flux D flux. Nah, kemudian dalam gambar sendiri ini ada kurva mekanik OA ya. Jumlah energi yang dibutuhkan pada kurva ini sama dengan luas daerah OAC. OAC. Nah, ini. Dan apabila harga F dikembalikan ke harga nolnya atau kurva menurun AB, sebagian energi yang besarnya sama dengan luas daerah ABC akan dilepaskan, sehingga energi sebesar luas daerah OAB hilang sebagai panas. Siklus penuh rugi histerisis akan membentuk suatu gelang, seperti gambar B ini. Nah, kemudian pembahasan dari elektromekanik. Mohon maaf. Nah, yang pertama yaitu membahas mengenai konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik berlangsung melalui medium medan magnet. Ya, energi yang dibutuhkan, energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, juga sebagai medium untuk mengkopel proses perubahan energi. Nah, dengan mengingat hukum kekalahan energi, proses konversi energi mekanik, elektromekanik, dapat dinyatakan sebagai energi listrik sebagai input sama dengan energi mekanik sebagai output ditambah energi yang diubah menjadi panas ditambah energi yang tersimpan pada medan magnet, atau dalam bentuk persamaan diferensialnya yaitu dWe sama dengan dWm ditambah dWf. Ini untuk aksi motor.
Nah, kemudian gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, maka perubahan flux pada konduktor panjang efektif yaitu D flux sama dengan B per ds. Kemudian untuk persamaan gaya gerak listriknya yaitu E per Bpi. Nah, untuk pada gambar sendiri, area daya gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kanan dengan jempol telunjuk dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah V, B, dan E. Jika konduktor tersebut dihubungkan dengan beban, maka konduktor tersebut mengalirkan arus sejauh yang menjauhi seperti pada gambar dengan simbol ujung belakang anak panah X. Sedangkan arus mendekati dengan gambar dan digambarkan dengan simbol di ujung depan anak panah titik-titik. Kemudian pada persamaan sama dengan B per Pi ini juga dapat diartikan bahwa apabila dalam medium medan magnet diberikan energi mekanik untuk menghasilkan kecepatan Pi, maka akan dibangkitkan energi listrik. Dan ini merupakan prinsip dari sebuah generator. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya kopel, yaitu arus listrik yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan satu gaya F sebesar F sama dengan B dikali I. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian mesin dinamik elementer. Mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Kemudian di antara rotor dan stator terdapat sebuah celah udara. Untuk mendapatkan tegangan DC diperlukan penyiaran yang disebut dengan komutor dan sikat. Berbeda dengan mesin arus arah, kumparan medan listrik, maksudnya mesin sinkron, terdapat pada bagian yang berputar rotor, sedangkan kumparan jangkarnya merupakan bagian yang diam atau stator. Arus medan dialirkan ke rotor melalui cincin. Kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk seperti kutub sepatu atau berbentuk silinder. Nah, kemudian mesin induksi atau asinkron mempunyai kumparan medan pada stator. Dan karena mesin ini menggunakan prinsip bimbas elektromagnet, maka kumparan rotor akan dibangkitkan dengan GGL atau gaya gerak listrik. Kemudian ini merupakan interaksi dari medan magnet. Nah, kerja suatu mesin dinamik juga dapat dilihat dari segi adanya interaksi antara medan magnet, stator, dan rotor. Kemudian persamaannya yaitu F sama BI. Kemudian didapat juga kerapatan flux yaitu T sama dengan KBR BS sin delta. Nah, rumus ini didapat dari seperti yang kita ketahui ya sebelumnya bahwa pada persamaan yang F sama dengan BI, apabila kerapatan flux akibat arus listrik dinyatakan dengan BS, sedangkan flux akibat kumparan medan BR, maka didapat rumus yang saya sebutkan tadi, yang T sama dengan KBR BS dikali BS sin delta, di mana delta ini merupakan sudut antara kedua sumbu medan magnet BR dan BS. Kemudian K ini merupakan konstanta. Kemudian didapat juga persamaan kopel ya. Dari T sama dengan K dikali IR dikali IS sin delta. Nah, kemudian distribusi flux
Suatu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub yang terdiri atas dua kumparan yang dihubungkan secara seri, kerapatan flux yang ditimbulkan akan berbentuk sinusoid terhadap ruang. Nah, ini merupakan eh, gambarnya ya. Kerapatan eh, sinusoid ini merupakan fungsi ruang, bukan fungsi waktu, sehingga distribusi flux B terhadap ruang seperti gambar ini. Baik, kemudian derajat listrik. Seperti pada gambar, terdapat pada mesin 4 kutub, terlihat bahwa setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan dua siklus penuh, atau dengan kata lain yaitu 360 derajat putaran mekanik, atau sama dengan 720 putaran listrik. Oleh karena itu, secara umum, persamaannya dapat dituliskan yaitu theta E sama dengan P per 2 theta M, di mana P ini merupakan jumlah kutub, theta E ini merupakan sudut listrik, dan theta M ini merupakan sudut mekanik. Nah, kemudian frekuensi. Jadi persamaan yang sebelumnya yaitu yang persamaan ini, nah ya ini diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Karena itu frekuensi gelombang tegangannya adalah F sama dengan V per 2 kali N per 60, di mana N ini merupakan rotasi per menit atau RPM, dan N per 60 ini merupakan rotasi per detik. Kemudian didapat juga kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik, yaitu NS sama dengan 120 F per P. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Monika yang telah membimbing kami dari awal perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.